إلى مشايخنا لمعلمنا سلم بهذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin. Sidil awwalina wal akhirin. Syafil mudnibin habibi rabbil alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wal hikmah wa khrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim radhiyallahu anna wa ankum wa an jami'il muslimin. Dengan mengucapkan alhamdulillah pada suasana di subuh hari ini masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu umur hidup dapat menghirup udara segar di pagi hari ini. Dapatlah solat berjamaah, kemudian jangan lupa untuk berniat i'tikaf. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati saja aku beritikaf di masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Kemudian niat selanjutnya kita bersama-sama ta'lim, ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dapat dipakai dalam kehidupan. Dan niat kita ingin memakmurkan masjid, dan niat kita adalah ingin mendapatkan limpahan rahmat dan berkah karena masjid adalah merupakan tempat Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat yang begitu besar dan begitu luas. Maka setiap orang masuk masjid minta dibukakan pintu rahmat. Dikala batis nang kanan masuk ke dalam masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu terhadapku ya Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ketika masuk ke dalam masjid, ketika keluar dari masjid, kaki yang kiri melangkah minta dibukakan pintu karunia pemberian Tuhan. Allahumma ftahli abwaba fadlik. Ya Allah, buka pintu karuniamu supaya aku pulang ke rumah dapat rezeki yang baik, hidup dalam rumah tangga yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan juga, dalam usaha-usaha yang baik, dalam perjalanan-perjalanan yang baik, apa yang melakukan pun juga yang baik. Kenapa? Dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala berkat keluar masjid, berkat meninggalkan masjid, minta dibukakan pintu karunia. Alhamdulillah kita pada suasana detik ini dapatlah berjamaah teriring doa. Semoga dengan kita berjamaah di masjid ini Allah Subhanahu wa taala yang maha teramat sangat pengampun mengampuni dosa kita, dosa abah mama kita, dosa nini kaidatu kita dan anak-anak kita. Dan Allah yang maha pemberi mudahan dengan berkumpul di masjid ini kita berjamaah, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan berkahnya sehingga berkah umur, berkah rezeki, dan membentangkan kepada kita jalan hidup yang tentram, aman, bahagia, jauh dari bala bahaya. Selamat kita dari tipu daya muslihat setan yang terkutuk, dan mudahan kita tergolong orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang kokoh sampai akhir hayat, di dalam iman husnul khatimah, dikumpulkan bersama Rasulullah masuk surga bigiri hisab, dapat syafaatnya, kabul hajat,
semoga diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Yang ke-7, orang yang akan mengisi api neraka kelak adalah orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri. Hidup adalah merupakan nikmat Allah. Setiap nikmat wajib kita bersyukur. Berapa banyak orang dengan nikmat hidup ternyata dia sudah bosan hidup sehingga mengambil tali rapia. Ikat di leher, gantung di tihang. Sekalinya paget tali rapianya hari jadi mati. Minum baygon muntah-muntah mati. Sayat urat nadi mati. Baca bur ke sungai Mahakam mati. Terjun dari lantai 5 gedung nang tinggi mati. Dengan cara berbagai macam orang bunuh diri, faktornya adalah karena imannya kendur atau imannya lemah atau kada beriman sama sekali. Makanya nang taring terbanyak orang yang bunuh diri itu adalah orang yang tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan takdir Tuhan. Ketidaksabaran dalam jiwanya menghadapi cobaan hidup sehingga kada sanggup lagi menyandang beban. Karena terlalu banyak beban sehingga pikiran kalut, pikiran kusut, maka ambil jalan pintas sehingga mereka pun bunuh diri. Sehingga Nabi mengatakan, ujar Nabi, alladzi yahnaqu nafsah yahnaquha pinnar. Maka siapa-siapa yang mencekik lehernya dengan cara digantung, maka dia ketika meninggal dunia maka dimasukkan ke dalam api neraka dan juga digantung di dalam api neraka. Walladzi yat'anu nafsahu pinnar. Siapa dengan cara bunuh diri menusuk dirinya, maka dia akan dimasukkan ketika mati, dimasukkan ke dalam api neraka. Dia akan terus menusuk-nusuk dirinya sampai hari kiamat. Walladzi yuqtamahu pinnar. Dan siapa yang dengan cara bunuh diri dia bakar dirinya dengan api, ambilnya bensin, kemudian dimandikannya, bensin dimandikannya. Kenapa? Karena cekcok dengan lakinya, cekcok dengan rumah tangganya, bini dengan laki kalahi, sehingga supaya puas lakinya atau supaya puas bininya, ambil bensin dimandikannya, ambilnya korek cocolnya, sekujur tubuh pun terbakar. Masuk rumah sakit, seminggu di rumah sakit, hidup pulang. Untung hidup sempat bertobat. Hanya mati sekalian. Caka andai kata mati ketika dibakar dirinya, matinya apa kata Nabi? Maka dimasukkan ke dalam api neraka dan terus dia akan membakar dirinya dan membakar dirinya sendiri sampai kiamat. Ini orang nang mati bunuh diri. Kenapa faktornya? Ya tadi karena inya kada beriman dengan takdir Tuhan. Hidup tidak akan pernah luput dalam kemelut. Hidup tidak akan pernah ada orang yang lolos dari macam-macam kesusahan dan kesulitan. Selama hidup di dunia banyak cobaan, ujian, kesempitan, kesusahan, kesulitan. Kada ada kesulitan hidup itu di surga. Namun selama hidup masih di Sungai Kaledang ini aja, macam-macam kesusahan kesulitan. Dililit oleh hutang, ditagih-tagih hutang, macam-macam persoalan antara bini lah dengan laki, laki dengan bini, macam-macam lah urusan kehidupan ini. Itulah dunia. Maka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Hidup di dunia ujar Tuhan adalah untuk menguji kalian. Diuji tahan kada, sabar kada, sanggup kada. Bilanya kada tahan, bilanya kada sanggup, ya nang bunuh diri itu. Menjalani kemelut hidup nih.
Tapi bilanya kuat, sanggup tahan menghadapinya, ini memang takdir Tuhan, ini memang ketentuan Tuhan. Udah ku hadapi ya, dengan ikhlas, dengan ridha, dengan tawakal, sambil berdoa, sambil berikhtiar. Allah jualah nang menolong. Jalani walaupun hidup susah dan sulit, yakin. Fa inna ma'al usri yusra, ujar Tuhan. Di balik kesulitan, di balik kesusahan, yusra, akan ada kelak di belakang itu kemudahan. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Sulit dulu, susah dulu, sengsara dulu, baru ada yusra, kemudahan, kelapangan, kegembiraan, kebaikan, kebahagiaan. Nah, kada tahan menunggui kemudahan itu apabila jua datangnya, kada sanggup menunda kemudahan itu apabila jua tiba saatnya, lalu putus asa. Wala tayasu min rahmatillah wala taqnutu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari kasih sayang Allah. Tunggu ada tiba saatnya, kemelut akan berakhir. Bahasa orang sekarang, badai pasti berlalu. Apabila tunggu nah menunggu itu toh itu nang menunggu itu nak menunggu itu nak tahan kuat, itulah sabar. Itulah sabar. Kalau lelakian sabarudin. Kalau nya perempuan pang syukuriyah, apa sabariyah. Nah, bilanya orangnya tuh kuat, tahan menerima nangka melut tadi pabila jua berakhirnya kuatnya sabarudin. Orang yang sabar. Atau sabirin sejua tuh. Masjid sabirin. Akibat kada sabar aja karena dan kada rida lawan takdir Tuhan tadi. Lalu bunuh diri. Padahal sabar itulah nang dinilai Tuhan. Sabar itulah ibadah. Sabar itulah amal soleh. Sabar itulah nang jalan akan membukakan hidup nang akan lebih baik. Sabar itu awalnya lebih pahit daripada ampadu, tapi akhirnya lebih manis daripada madu. Sabar dahulu. Kada ada orang langsung nyaman. Kuat dulu, tahan nih. Ada hidup di perjalanan, Tuhan akan menolong. Wallahu ma'as, innallaha ma'as sabirin. Asal kuat aja, tahannya ada aja, tiba saatnya badai pasti berlalu. Nah, bunuh diri. Dan ini bunuh diri juga terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika perang Uhud dikenal dalam sejarah kita sebagai kaum muslimin, setelah perang Badar kaum muslimin memenangkan peperangan, lalu orang-orang kafir Quraisy dari Mekah mereka menyusun kekuatan yang kokoh tangguh untuk datang menghancurkan Madinah. Mereka membangun satu militer yang kuat berjumlah 3.000 orang. Kaum muslimin ketika itu menghadapi kaum musyrikin, kaum kafirin dari Makkah jumlahnya 700 orang. 700 melawan 3.000 orang militer. Sudah kalah jumlah. Tak banyak orang dalam hitungan. Kalah jumlah sudah. Tapi di dalam perang Badar sedikit juga kaum muslim mampu memenangkan. Tapi dalam perang Badar sedikit kaum muslimin 700 dengan 3.000. Dalam peperangan itu sudah dikomando oleh Nabi. Kita kisah bunuh diri seorang sahabat Nabi yang bernama Khusman. Dalam perang Uhud. Di mana ketika pasukan pemanah berada di atas puncak bukit untuk menghalau serangan-serangan kaum kafir, mampu
mematahkan kekuatan musuh, sudah berada di puncak kemenangan. Musuh sudah lari kucar-kacir. Musuh sudah mereka meninggalkan tempat medan peperangan. Tapi lantaran kaum muslimin ketika itu tidak patuh dengan petunjuk dari pimpinan, tidak patuh dengan pimpinan jenderal peperangan, ialah langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, "Nang kayak apa aja keadaanmu, pasukan memanah di atas bukit, kayak apa keadaan orang di bawah, kayak apa keadaanmu, jangan kau meninggalkan tempat bukit ini, tetap berada di bukit." Rupa-rupanya melihat tadi begitu dipanah orang-orang kaum kafir sudah mereka lari, sudah kalah. Rupanya nang di atas bukit ini merasa menang, turun pasukan pemanah dari bukit juga untuk berebut harta rampasan perang. Nah disitulah pasukan kaum kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, waktu itu belum masuk Islam, mereka itu berbalik menyerang dari belakang. Nah disinilah sampai banyak para sahabat Nabi yang tewas, termasuk Sayyidina Hamzah, paman Rasul sendiri. Hamzah itu badang sanak dengan Abdullah. Abdullah ayahnya Rasulullah juga ikut tewas. Sampai juga Rasulullah pun juga luka-luka berdarah sampai beliau gigi patah. Usai peperangan, terlihat terbunuh tewas sahabat Nabi yang bernama Kusman. Penuh dengan luka-luka, bersimbahkan darah. Tewas di medan perang Uhud. Sahabat Nabi berkomentar. Ujar sahabat Nabi, ujar para sahabat, tidak ada orang yang mengalahkan Kusman. Kusman ini orang yang gagah berani, hebat. Dia membabat, memukul pasukan. Sekarang dia tewas, mati syahid fisabilillah. Ujar Nabi, tahu kada kalian, Kusman ini adalah syahid, tapi dia mati syahid, tapi dia penghuni neraka. Heran sahabat. Ujar sahabat, ini orang nang mujahid, ini orang nang berjuang, orang nang ikut di medan perang Uhud, membela agama, mempertahankan Islam. Ya Rasulullah, kok kenapa masuknya ke dalam api neraka? Sahabat ini mengira ahli surga. Sahabat mengira ini orang nang mulia. Iskariman au mursahidan, dia mati syahid. Ujar Rasulullah, dia adalah penghuni neraka. Heran. Kenapa ya Rasulullah bisa demikian? Kata Rasulullah, Kusman ini, dia di dalam peperangan, sekujur tubuhnya dihantam oleh orang-orang kafir, orang-orang para musuh, sehingga penuh dengan luka. Luka parah, berat dia menyandang. Rupanya dia tidak tahan dengan penderitaan luka itu. Kemudian pedang itu didekatkannya dengan dadanya. Pedangnya sendiri diarahkannya ke dadanya. Karena akibat kada tahan menyandang derita luka parah, sakitnya kada sabar menyandang. Lalu pedang tadi dihunjamkannya sendiri, sehingga pedang itu pun menembus tubuhnya dan dia meninggal dunia, bukan karena dibunuh oleh orang kafir, tapi dia mati bunuh diri. Dia adalah ahli neraka. Padahal berjuang, syahid bisa berjuang nih di medan perang. Kenapa ahli neraka? Itu tadi Pak, putus asa, kada sabar dengan penderitaan. Kada sabar dengan penderitaan. Lalu supaya cepat berakhir penderitaan, bunuh sendiri diri, tusuk sendiri.
Dikiranya habis penderitaan, malah mengawali penderitaan berkepanjangan, masuk ke dalam api neraka. Dia akan terus menusuk-nusuk dirinya sendiri dalam api neraka. Nah inilah gara-gara jahil dengan agama. Dikiranya orang mati bunuh diri itu habis kisah, tamat riwayat. Kada ada lagi penderitaan berakhir. Bukan, itu mengawali penderitaan yang lebih parah dan berkepanjangan. Di samping itu ujar Nabi, si Kusman ini waktu hendak berangkat peperangan Uhud, nya ada berucap, si Kusman ini, demi Allah aku berperang melawan orang kafir Quraisy dari Mekah adalah karena aku ingin mempertahankan kota Madinah, ingin mempertahankan tumpah darahku di Madinah. Aku tidak rela tanah tumpah darahku Madinah ini dihancurkan oleh orang kafir Quraisy. Ujar Nabi, dia berperang bukan karena agama, tapi juga dia berperang karena membela tanah air. Berperang membela tanah air. Nah, jadi kalau orang mati kada membela agama, niatnya membela tanah, kada mati syahid. Memang ditulis pahlawan, pahlawan. Tapi di sisi Tuhan mati syahid lah. Ada karena niatnya. Orang nang mati syahid itu adalah orang nang untuk mati membela agama Allah, meninggikan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, lalunya mati. Nah itu syahid akhirat. Kenapa? Niatnya. Dan kita juga supaya berniat mati syahid. Disuruh berniat mati syahid. Kenapa? Karena mati syahid ini adalah mati yang sangat terhormat dan mulia, langsung masuk ke dalam surga. Ditempatkan tempat yang paling mulia, di tempat yang tinggi di dalam surga yang penuh dengan keindahan dan kemegahan dan kemuliaan. Disuruh kita masih syahid berniat. Andai kata di pembaringan sekalipun kita mati, andai kata di ruangan ICU di rumah sakit umum sekalipun mati, karena niat kita adalah niat untuk mati syahid, keinginan kita untuk mati syahid, maka mati kita itu dinilai matinya mati syahid. Makanya jadi Nabi, umatku di akhir zaman banyak mati syahid itu di atas kasur. Umatku ujar Nabi di akhir zaman mati syahid banyak adalah di pembaringan. Kalau di zaman Nabi kan mati syahid banyak di medan perang. Perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang macam-macam. Zaman Nabi itu di medan perang. Tapi umatku mati syahid di akhir zaman mereka banyak di pembaringan. Kenapa? Karena peperang kada cuma karena niatnya itu tadi. Itulah hadis Nabi, innamal a'mal binniyat. Amal seseorang itu sangat ditentukan oleh niat. Karena niatnya ingin mati syahid. Nah, niatnya mati syahid. Nah, maka sesuai dengan niatnya itulah dia meninggal dunia. Mati syahid. Walaupun di atas kasur. Walaupun di rumah sakit. Karena biar kena mati syahid kita tapi mati juga kalau. Biar kada mati syahid mati juga kah? Mati juga kalau. Tetap mati juga. Bagus mati syahid harus sekalian. Nah, mati syahid kan kada nang harus berlimbah, bersimbakan darah, kada harus nang kepala putus. Karena niat itu tadi. Mun masih mati juga bagus mati syahid. Iskariman au mut syahidan, hiduplah kalian mulia atau matilah mati dalam keadaan mati syahid. Termasuk mati syahid akhirat namanya orang mati karena penyakit wabak, penyakit menular, termasuk corona. Termasuk corona, karena penyakit menular matinya. Itu mati syahid akhirat. Kalau ada hendak kena corona, ada.
Nah, makanya masalah corona ini kita sebagai orang Islam santai aja menghadapi. Kada jua berani, kada jua takut, santai aja. Kada jua kasak kosok, kalapak kalepok, kayak apa. Biasa, santai aja. Karena itu satu kemuliaan bila orang turida dan ikhlas saja menjalani hidupnya. Karena penyakit itu datang dari Allah, nang melindungi Allah, nang mendatangkan Allah. Kalau memang Tuhan mendatangkan sakit kepada seseorang, biar pakai masker. Liwat 3 masker masuk coronanya. Karena tetapnya 2 lapis masker. Tetap karena sakit itu memang datang dari Tuhan. Ya kah? Nang mendatangkan Tuhan, nang melindungi Tuhan, nang menyembuhkan Tuhan semuaan. Gitu. Kalau itikat kita, kada ada penyakit nang mematikan, nang mati itu habis umur. Biar bahan buruk corona di bawah, di kiri, di kanan, di atas, muka belakang, tapi kada mati takdir Tuhan, kada mati, umur kada habis. Nah, jadi santai ya menghadapi kita. Cuma tetap juga pengusaha ikhtiar, ayo pakai masker bagus, jaga jarak ya, cuci tangan bagus, itu usaha ikhtiar. Tapi ingat itikat kita nih, keyakinan kita jangan rusak. Itikat kita, usaha ikhtiar manusia itu tidak memberi bekas. Arti kada bisa memberi bekas itu, kada bisa menghindarkan dan menyelamatkan seseorang. Tetap Tuhan jualah yang menyelamatkan dan menjaga melindungi. Kada memberi bekas namanya. Nah kembali jadi si Kusman tadi mati bunuh diri ternyata. Nah. Sahabat menyangka ahli surga si Kusman ini. Kenapa? Mati medan perang. Itulah ujar Nabi, makanya jangan mudah menjustis seseorang. Jangan mudah kalian memponis seseorang. Jangan mudah. Sesuatu ujar Nabi, orang yang beramal dengan amalan ahli surga, ternyata dia adalah ahli penghuni neraka. Sesuatu orang yang melakukan, sesuatu orang yang berbuat amalan ahli neraka, ternyata dia adalah penghuni surga. Hah? Rahasia Tuhan? Kita tahu kita. Disangka ahli surga, padahal masuk neraka. Disangka masuk neraka, padahal ahli surga. Kita tahu kita. Nah maka dari itu lebih bagus kita sangka baik aja. Kita kada tahu hal yang gaib, kita sangka baik aja. Urusan hati seseorang kita kada tahu. Disangka baik padahal buruk, disangka buruk padahal baik. Itu sering terjadi dalam kehidupan ini, salah penilaian. Dinilai baik padahal si Tuhan buruk, ahli neraka. Dinilai buruk padahal baik si Tuhan. Itu sering terjadi, salah penilaian. Karena urusan batin, urusan hal yang demikian, urusan gaib itu urusan Tuhan, kada tahu kita. Ada lagi dalam peperangan, waktu itu sahabat ini mengejar orang kafir dalam peperangan. Ternyata orang kafir ini sudah terpujuk. Karena bisa lari lagi. Begitu terpojok, orang kafir ini buru-buru menyatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sahabat ini pedangnya diayunkan, dibunuhnya. Nah, padahal sudah bersahadat. Disampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Nabi marah. Nabi marah. Ujar Nabi, kenapa orang yang sudah bersahadat kamu bunuh? Kenapa orang yang sudah berikrar kalimat tauhid kamu bunuh? Ujar sahabat, ya Rasulullah, ku bunuh ya Rasulullah karena itu bersahadat terpaksa benar karena sudah terpujuk, kada bisa lari lagi. Sudah terjepit, hanya bersahadat ya sahabat. Ku bunuh ya Rasulullah. Ujar Nabi, ikam tahukah hatinya tuh? Bujur atau kadangnya kan tahu. Ujar Nabi, kita nahnu hukmu zawahir, kita ini hanya hukum yang kita lihat tuh hukum zahir. Bila orang sudah bersahadat, ya sudah ya Nabi. Masalah hati kita urusan Tuhan, urusan Allah Ta'ala.
Jangan kayak itu jar Nabi kan. Nah, jadi kembali permasalahan kita bahwa orang nang bunuh diri itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, lalu kaitannya kayak apa dengan orang nang meledakkan bom? Bunuh diri dengan cara meledakkan bom. Meledakkan bom ini kan dengan cara berdalih adalah jihad. Baik di Indonesia ataupun juga di luar negeri, meledakkan bom, bunuh diri. Ini terjadi adalah di abad ke-20, bom bunuh diri ini. Nah, ini kalau daerah luar negeri seperti di Palestina, itu kan dijajah oleh orang-orang Zionis Israel, orang kafir. Orang Palestina, kaum muslimin, mereka ditindas, dianiaya. Senjata orang-orang Palestina, rakyatnya kayak katapil aja. Orang pakai senjata api. Rakyat melawan dengan batu limpari. Kayak apa menang batu? Lawan senjata. Asal dalam sok akal menang. Artinya jauh keadaan kaum muslimin ditindas, dijajah di sana tah. Nah, lalu mereka dengan inisiatif kada bisa ada jalan untuk menakuti musuh. Mereka pun dengan cara meledakkan bom bunuh diri. Nah, hal demikian terjadi khilafiyah, perbedaan pandangan para ulama, dua pendapat. Tapi lamun kita di Indonesia ini kan teroris, nanti lain kisah. Lain kisah lagi. Kita di Indonesia nih. Di dalam hadis Nabi mengatakan apabila orang non muslim hidup berdampingan dengan damai. Orang non-muslim hidup berdampingan dengan rukun, dengan akur, mereka kada mengganggu, dan kita juga kada saling damai ya. Saling hormat menghormati kerukunan bagus saja. Ternyata lalu ada yang meledakkan bom. Nah, maka ujar Nabi, siapa yang memusuhi orang non-muslim dan hidup yang berdampingan dengan damai dan baik, maka ia telah bermusuhan dengan aku, ujar Nabi. Bermusuhan dengan aku, bermusuhan dengan Nabi, menyakiti Nabi. Makanya kafir itu ada dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi, nah ini nang boleh diperangi, ini nang boleh kita hancurkan. Kafir harbi ini mereka adalah mengganggu kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, menindas kaum muslimin, menganiaya kaum muslimin, menginjak nilai agama kaum muslimin. Nah, seperti di zaman Rasulullah, itu namanya kafir harbi. Nah, boleh itu. Ada namanya kafir zimmi. Yang kedua, kafir zimmi ini orang kafir, orang kada beriman, tapi dia hidup damai, berdampingan, rukun, bertetangga, akrab, interaksi dalam kehidupan sesama kaum muslimin. Ini kafir zimmi, kada boleh diganggu, hartanya kada boleh dirampas, kehidupannya kada boleh disakiti, harus kita hormati dan harus kita jaga kerukunan umat beragama. Ini namanya kafir zimmi. Banyak kan di tengah-tengah kita. Di pasar pagi itu kan menjual emas itu kan bukan Cina, orang kafir zimmi namanya tak. Nah, karena hidupnya berdampingan damai aja, kada boleh diganggu. Mengganggu mereka sama dengan menyakiti, menyakiti Rasulullah. Kafir zimmi namanya. Namun kafir harbi, nah itu tadi orang yang mengganggu, menindas kaum muslimin. Itu boleh. Dirampas pun boleh hartanya. Nah, jadi orang yang membunuh diri ini orang yang tidak bersyukur. Jadi banyak dosanya orang bunuh diri. Satu, orangnya tidak bersyukur dengan nikmat hidup. Bunuh diri nih dosanya. Dua, orang bunuh diri itu dosanya dosa tidak sabar dengan ujian, cobaan hidup.
Setiap orang kada syukur itu dosa. Dosa tidak syukur, maksiat karena menantang lawan Tuhan. Tuhan menyuruh anis kurli. Tuhan memerintahkan syukurlah kepada aku. Ternyata kada bersyukur, berarti menantang Tuhan, melawan Tuhan. Sabar pang, sabar ini juga perintah Tuhan, bukan ustadz yang menyuruh. Isbiru wasabiru warabitu. Isbiru bersabar pang ujar Tuhan. Wasabiru kuat-kuat kan sabar, yuk bersabar, kuat-kuat sabar. Nang menyuruh bersabar Tuhan, ternyata nya kada sabar, berarti melawan Tuhan. Melawan Tuhan, maksiat berarti. Nah ketiga, dosanya orang bunuh dirinya adalah dia putus asa dari kasih sayang Allah. Asa kada ada harapan, asa kada ada harapan sembuh, asa kada ada harapan nyaman, asa kada ada harapan, itu putus asa namanya. Wala taqnutu min rahmatillah, Tuhan pulang melarang. Jangan kau putus asa dari rahmat Tuhan. Artinya ada harapan. Akan teratasi, akan ada jalan keluar, akan terurai, ada harapan. Tunggu. Cumanya putus asa, asa kada ada harapan. Nah ini ngarannya melecehkan Tuhan. Nah akibat kada berilmu, akibat hatinya gelap gulita, kada ada pancaran ilmu tuh, hatinya kada ada bercahaya ilmu. Nah akibatnya itu tak. Nah, makanya hati kita perlu kita terangi dengan pancaran cahaya ilmu. Hati kita perlu bersih, kita bersihi supaya penyabar, supaya ridho dan ikhlas, supaya syukur dalam hidup ini, supaya jangan putus asa dari rahmat Tuhan. Hati itu di andaknya, semua itu di hati itu tah. Sifat-sifat yang demikian andaknya di hati. Maka hati perlu kita bersihi. Di antara untuk membersihkan hati adalah banyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya amalan untuk membersihkan hati nih, supaya sabar mudah tertancap, syukur mudah dibangun. Hati kita bersih dan bercahaya dengan cahaya iman dan ilmu kebaikan. Nah, maka diasah hati supaya bersih. Caranya diantaranya banyak bersalawat kepada Nabi. Amaliyahnya. Ujar Nabi juga, siapa yang ingin meninggal dunia dalam keadaan senang dan ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridai oleh Allah. Siapa yang ingin meninggal dunia dalam keadaan senang, mati senang, Tuhan ridha. Nah pamalannya, ujar Nabi, falyukthiris salata alayya, banyaki salawat kepada aku. Sallallahu alaihi Muhammad. Kadang ada yang sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Banyak salawat kepada Nabi, mati akan membuat mati senang, Tuhan ridha berjumpa dengan Tuhan. Hadis lain lagi mengatakan, siapa yang hidupnya banyak bersalawat kepada Nabi, maka kalau dia meninggal dunia, seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, di laut, di sungai, di daratan, di hutan, semua makhluk memintakan ampun. Gemuruh makhluk berdoa memintakan ampun keselamatan kepada orang yang mati, kepada ketika hidupnya banyak bersalawat kepada Nabi. Untungnya. Yang ketiga lagi, orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, orang itu kelak nurun fil kabri, kuburnya akan terang, mengalahkan lampu-lampu yang paling terang. Lampu yang paling terang, lampu apa namanya? Lampu apa? Lampu yang paling terang, lampu apa? Apa? Merkuri kah? Nah, nurun fil kabri, mengalahkan lampu-lampu yang paling terang dalamku. Wa nurun fis sirat, nur cahaya menerangi jembatan siratal mustaqim, dia kala bisa lewat. Wa nurun fil jannah, nur cahaya penerang dalam surga. Salawat. Hebat. Ujar Nabi lagi dalam sabdanya, di mana ujar Nabi, suatu hari Jibril datang kepada aku dengan cerah ceria, raut wajahnya gembira berbinar-binar. Ujar Nabi, Jibril, kada kayak biasanya nih, datang hari ini pindah bercahaya sinar mata nih, apa Jibril? Orang Banjar rupanya Jibrilnya. Apa kabar Jibril? Ujar Jibril, aduh Muhammad, ada kabar gembira Muhammad teh. Apa itu Jibril? Hai Muhammad, kabarkan lawan umat pian, ketahuilah, siapa saja umat pian hai Muhammad
dia bersalawat kepada pian sekali aja, maka 10 rahmat Tuhan tercurah terlimpah kepada kasih sayang Tuhan tercurah, 10 rahmat tercurah. Siapa umat pian 10 kali bersalawat kepada pian Muhammad, maka 100 rahmat, 100 kasih sayang Tuhan dilimpahkan kepadanya. Siapa saja umat pian hai Muhammad 100 kali bersalawat kepada engkau, maka 1000 rahmat kasih sayang Tuhan berikan kepada umat pian. Dan siapa umat pian 1000 kali bersalawat kepada engkau hai Muhammad, haramallahu jasadahu alan nar, haram dia dimasukkan ke dalam api neraka. 1000 kali salawat haram masuk ke dalam api neraka. 1000 kali. Yuk, 1000 kali banyakkah? Lumayan. Hendak lebih gampang bacanya, dicicil. Zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, subuh 200, 200 kali 5. 1000. Itulah orang pengulir sampai selawat dicicilnya. Nah, tapi lumayan ya tuh. Nah, apalagi banyak bersalawat itu banyak, nah akan membuat hati jadi terang, tentram, baik. Nah akan bangunlah sifat-sifat yang mulia sehingga terhindar hal-hal yang demikian, hal-hal yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Wahai Allah, kami adalah hamba-hambamu, lemah dan daib, tidak punya kemampuan daya kekuatan. Kekuatan hanya dalam genggaman kuasa-Mu ya Allah. Kau dengar pengaduan kami hamba-hambamu munajat. Kalaulah selama ini kami banyak salah dan hilap, jangan dibiarkan kecuali diampuni. Hati kami yang gelap, hati kami yang keras membatu, sinarilah dengan cahaya hidayah petunjuk-Mu ya Allah. Lembutkan hati kami yang keras membatu, sehingga terenyuh menerima nasihat pepada petunjuk dalam kehidupan ini, jalan menuju aman dan menuju ridha-Mu ya Allah. Wahai Allah, bukankah Kau berjanji siapa yang berdoa akan diterima dikabulkan, siapa yang minta ampun diampuni, siapa yang taubat akan diterima taubat-taubatnya. Maka ya Allah, mohon kiranya Kau terima taubat-taubat kami, Kau bersihkan seluruh dosa kami dengan berkat kami berjamaah berkumpul di masjid ini. Siapapun yang hadir hari ini di tempat ini, meninggalkan tempat ini, jangan dibiarkan ada memiliki sebentik apapun dosa kecuali dicuci ya Allah. Beningkan jiwanya, bersihkan hatinya, lembutkan hatinya, bisa menerima petunjuk dari yang benar dari Engkau ya Allah. Bimbing kami ke jalan yang benar, jalan yang membuat tentram dan damai, seperti jalannya para anbiya dan mursalin, orang-orang yang salehin. Kami tahu hidup ini adalah sesaat singgah di atas muka bumi ini. Alam barzah tidak ada orang yang luput daripadanya. Pasti kami akan juga menempati alam barzah. Ajal pasti datang, maut pasti tiba, lambat laun. Kalaulah kiranya kami kelak meninggal dalam syahid fisabilillah, meninggal syahid fisabilillah, meninggal syahid fisabilillah husnul khatimah, akhir hayat yang menyenangkan dan menggembirakan. Wahai Allah, apalah artinya dunia yang sesaat dan hina dina. Bimbinglah kami ya Allah, agar kami mendapatkan ridha dari Engkau ketika menuju pangkuan-Mu. Terimalah doa-doa kami ini. Mudahkan lidah dan hati kami untuk bersalawat kepada Rasul kekasih-Mu. Siang dan malam, mudahkan lidah kami basah bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta mudahkan selalu zikrullah. Kokohkan iman kami, istiqamahkan iman kami tetap hingga akhir hayat, hingga akhirnya tetap dalam iman dan Islam. Ya Allah, mudahkan segala perkara kami, kuatkan kesabaran dalam hidup ini dalam menghadapi kemelut cobaan.
Kami tahu tidak ada orang yang luput dari ujian dan cobaan. Tapi kami sering salah dan hilap. Maka berikan keampunan atas tidak sabar cobaan dan ujian. Maka kuatkan kesabaran kami ya Allah. Berikan kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang kau hamparkan. Betapa banyak nikmat-nikmat yang kau berikan dalam hidup ini. Tapi kami kurang bersyukur. Ampuni atas ketidaksyukuran kami selama ini. Maka kuatkan kesyukuran kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami yang kotor. Sejukkan jiwa kami yang gundah. Tentramkan jiwa kami yang resah. Dekatkan diri kami dikala jauh. Ingatkan kami dikala kami lupa. Berilah ilmu yang manfaat dalam dada ini ya Allah. Ya Allah, Kaulah yang maha pengampun pemaaf. Ganti sifat ria dengan ikhlas. Ganti sifat sombong dengan penuh kerendahan hati tawadu. Ya Allah, ganti cinta dunia kepada zuhud qanaah. Gantilah hati kami resah dengan tawakal pasrah atas ketetapan yang kau berikan kepada kami. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan tempat kami bergantung dan berserah hanya kepada Engkau ya Allah. La ilaha illallah. 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 La ilaha. Ya Allah, tidak ada Tuhan hanya Engkau ya. Tidak ada Tuhan hanya Engkau ya Allah. Tempat kami bergantung, berserah, bersandar, bermohon, bermunajat. Jangan sia-siakan pertemuan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini memperkuat iman, mempertebal iman, istiqamah di dalam iman. Kuatkan iman-iman kami ya Allah, sehingga sampai detik akhir hayat tetap dalam iman, husnul khatimah. La Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, la ilaha illallah. Kau dengar munajat ini ya Allah. Jangan kau tolak doa-doa kami ini. Terima ya Allah apa adanya. Ampuni kalau tidak ikhlas. Maafkan kalau penuh dengan pamrih. Cuci jiwa kami. Kembalikan diri ini seperti bayi yang baru lahir. Bening, suci, bersih. Dengan ampunan-Mu ya Allah. Bukankah Kau maha pengampun pemaaf? Terima ya Allah permintaan ampun hamba-hamba-Mu. Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, kami akan pulang kembali ke pangkuan-Mu satu saat.
Dikala kami kembali ke pangkuan-Mu, jangan biarkan kami kecuali sudah bersih. Dikala kami menuju kehadirat-Mu, Kau ridha kepada kami. Taubatun nasuha berikan kepada kami ya Allah. La Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا قد التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك ampun maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.